Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video saya kali ini adalah video tutorial untuk latihan membuat aplikasi Room persisten. Oke, kita langsung aja. Aplikasi kita kali ini kita beri nama Room sederhana. Oke, ini sudah selesai Gradle. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat settingan di Gradle script. Jadi kita klik di sini, lalu kita masuk ke build Gradle dan pilih yang modul app. Nah, di sini kita akan merubah bagian dependencies. Bagian dependencies ada di bagian bawah sini, di baris ke-26. Kita geser aja. Nah, tujuannya di sini kita mau menambahkan beberapa library yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang akan kita buat. Oke, kita langsung aja. Kita tambahkan di paling bawah sini. Yang pertama akan kita tambahkan adalah komponen room. Begini. Yang pertama, runtime-nya dulu. Nah, untuk kodenya silahkan ikuti kode saya terlebih dahulu. Apabila nanti ketika sinkron ada kekeliruan, bisa kita ikuti dari petunjuknya. Oh, maaf ya, yang baris sebelumnya ketiknya juga double ya. Yang kedua untuk compilernya, saya buat kodenya sama, 225. Dan yang di baris ketiga untuk test implementation room-nya, testingnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bagian komponen life cycle-nya. Kita beri jarak aja, supaya kita dapat mengetahui yang mana yang bagian komponen room, mana yang untuk komponen life cycle. Di sini kodenya 220. Yang ini untuk compiler. Kodenya sama. Dan yang bagian yang ketiga, untuk UI-nya atau desainnya atau materialnya, satu baris aja. Oke, kodenya 110. Dan bagian yang terakhir adalah bagian testing. Oke, kita cek dulu.
Sepertinya sudah lengkap bagian ini bagian komponen room, komponen life cycle, kemudian UI dan testingnya. Oke, apabila sudah selesai kita bisa langsung klik bagian Sync Now di sini ya, di kanan atas ini. Oke, apabila di sini sudah ada tanda centang biru, artinya sinkron telah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah entitas, di mana entitas ini nanti akan kita buat nama tabelnya adalah Word tabel, kemudian primary key-nya berupa string, kita kasih nama Word, kemudian nanti isi datanya adalah Hello World. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat kelas. Seperti biasa, di package yang kita punya ini kita klik kanan, kemudian kita pilih new, dan kita pilih kelas. Lalu kita beri nama kelas kita ini adalah Word. Oke, cukup seperti ini. Lalu kita oke. Nah, ini adalah kita sudah mempunyai satu entitas. Nah, yang harus kita isi pertama kali adalah di bagian sini. Oke, seperti ini dulu. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa baris lagi karena kita di sini akan membuat sebuah entitas, maka kita harus memberi tanda di atasnya public sini bahwa kita ini maksudnya adalah kelas untuk entitas. Kita pilih yang entity. Kemudian nama tabelnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita beri nama Word Table. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi untuk primary key-nya. Kemudian non-null. Dan yang terakhir kolom info. Di sini untuk kolom info kita tambahkan name, kita beri nama Word. Nah, kita barisnya pindah satu langkah ya, supaya kelihatan membedakannya, supaya bisa dibaca dengan baik. Oke, ini selesai. Selanjutnya kita membuat kelas interface ya, kita membuat kelas interface. Bukan kelas seperti biasanya ya, tapi kelas interface. Caranya hampir sama seperti membuat kelas seperti biasa, cuma di sini interface. Untuk membuat room persistent latihan kita kali ini, interface-nya cukup satu saja. Kita klik kanan di package kita, kemudian kita new Java class. Nah, kita kasih nama kelas interface kita adalah Word DAO. Di mana DAO ini sudah saya jelaskan di video saya di bagian teoritas room persistence. Oke, berhubung ini bukan jenis kelas tapi interface, kita tinggal pilih kind-nya, kita pilih drop down interface. Kalau sudah, langsung klik OK saja. Nah, akhirnya kita sudah memiliki satu file interface dengan nama Word DAO. Nah, pertama yang harus kita rubah adalah bagian atas dari public ini,
kita beri nama DAO karena di sini memang untuk membuat DAO-nya. Nah, kalau sudah isinya adalah insert, mohon maaf, insertnya huruf besar I-nya, insert ya. On conflict, on conflict strategy dot ignore. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan void insert Nah, kita batasi satu baris, kita buat lagi untuk yang query-nya. Untuk query-nya isinya delete. Delete from word table. Oke, kita tambah satu kali lagi untuk mengurutkan huruf secara ascending ya. Perintahnya di sini select bintang from word table order by word secara ascending. Get alphabetic. Oke, selesai dan sudah tidak ada yang merah, ini cukup. Lalu kita lanjutkan untuk membuat kelas baru lagi. Seperti biasa kita lewat package, kita klik kanan new class dan kita beri nama word room database. Oke. Nah, kita di sini mau membuat database-nya. Kita beri namanya di sini di atas public database gitu. Untuk entities-nya tadi sudah kita beri nama Word ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan version-nya. Oke, langsung kita masuk ke public class Word Room Database. Nah, kita di sini menambahkan sedikit lagi extend Room Database. Baru kita isikan di dalamnya. Pertama, public abstract Word DAO. Kita beri jarak satu baris.
Oops, executors. Hati-hati ya, harus ada huruf S-nya. Executors. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya kita tambahkan if lagi di dalamnya. Kemudian nama database-nya adalah Word Database. Titik build. Oke, ini kita geser ke bawah. Ini untuk tutup yang ini yang ini yang ini. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, return instance. Oke, titik koma. Oh ya, ini kan public abstrak ya. Atasnya juga kita tambahkan abstrak. Nah, oke, sudah tidak ada yang merah. Kita bisa melanjutkan dengan membuat kelas baru. Kita beri nama kelas baru ini adalah Word Repository. Oke, kita langsung ke isinya. Nah, isinya publiknya kita hilangkan. Tinggal kelas Word Repository, kemudian isinya. Word DAO. Oke, kita turun satu baris lagi. Word Repository. Application.
kemudian Word, W-nya huruf besar ya, Word room database. Oke, room database, nama databasenya adalah DB sama dengan Word room database get database application M WordDAO sama dengan DB titik WordDAO, kemudian M all words sama dengan M WordDAO get alphabetis word. Sudah. Nah, kita tambahkan di bawahnya lagi di sini live data list word get and all word, tidak pakai M ya, get all words ya. Kemudian kita satu baris lagi ke bawah, void insert Nah, setelah kita klik pilihan runnable, dia langsung otomatis ada void lagi, public void lagi untuk run. Nah, ini kita isikan satu baris lagi, M WordDAO dot insert word. Ya, oke, kita cek bagian bawahnya. Bagian yang merah ini kita alt enter, lalu kita lihat di sini pilihannya. Nah, karena ini kan tujuannya mau membuat menjadi alfabetis ya, berarti yang ini kita pilih yang paling bawah ini, make get alphabetis word. Oke, nah di sini kita sudah tidak ada yang merah lagi, berarti sudah tidak ada masalah. Kita bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Ini yang barusan kita bikin adalah Word repository. Selanjutnya kita bikin kelas baru lagi. Kita beri nama Word View Model. Oke, di Word View Model ini kita tambahkan extends, kemudian Android View Model. Kita pilih yang ini. Nah, lalu isinya adalah kita kenalkan dulu variabel Word repository ya. Kemudian private untuk live data. Oke.
application, kita pilih yang application, terus application. Nah, ini agak males. Oh, maaf. Bukan titik koma ya, kita bikin N. Isinya super application. This word get ML words. Nah, tinggal kita tambahkan satu kali lagi untuk public void insert. Oke, sudah. Nah, untuk kelas Word View Model cukup seperti ini dan sudah nggak ada yang merah, berarti nggak ada yang error. Kita bisa lanjut ke, kita lihat bagian rest sini ya. Di rest ini kita masuk ke value, terus style. Kita tambahkan stylenya di sini. Ini sudah ada style app time, tema ya. Oke, kita tambahkan style satu lagi. Kita beri namanya word title. Oke. Oh, maaf. Kurung tutup dulu. Nah, seperti ini. Baru kita isikan item name. Yang pertama layout lebarnya ya. Layout gini. Saya mau mencari lebar. Mungkin kita ketik saja ya. Layout. Nah, ini dia. Oke. Layout width-nya kita buat match parent ya. Oke, kemudian kita tambahkan untuk margin bottom-nya. Supaya dia ada jarak antara satu dengan yang lainnya, data satu dengan data lainnya. Kita kasih margin bottom. Nah, ini. Nah, ini. Ups. Nah, kita beri ukuran 8 dp. Oke. Selanjutnya padding left ya. Supaya ada jarak di antara kiri kanannya. Padding left ini. Oke. Untuk padding left kita buat ukurannya sama ya dengan marginnya, kita beri 8 dp. Selanjutnya untuk supaya hurufnya bisa terlihat dengan jelas, kita beri text appearance.
teks. Ini aja dulu. Nah, bukan begini, sebentar. Ini yang ini. Dah. Oke, di sini kita buat besar ya, ukuran besar. Style yang besar. Oh, kita ketik aja ya. Oke, kita ketik aja. Android style. Nah, yang ini. Oke, cukup untuk bagian stylenya cukup seperti ini. Lalu kita membuat layout resource file. Nah, caranya membuat layout resource file itu bikinnya di layout sini ya. Di layout, klik kanan, new, pilih yang layout resource file. Nah, di sini kita kasih namanya recycle view item. Oke, recycler view item. Oke, di sini untuk layoutnya kita hanya memberi satu text view aja, dan nanti karena recycler view itu kan sifatnya berulang. Nah, nanti teks ini akan muncul secara berulang sesuai dengan banyaknya jumlah data yang ada di database. Oke, ini kita buat linear layout karena kita mau tampilan tulisannya akan berurut dari atas sampai bawah. Nah, jadi orientasinya kita buat vertikal. Oke, kemudian di sini kita tambahkan text view-nya yang mau dibuat secara recycler ya. Untuk lebarnya kita pakai match parent, tingginya wrap content aja. Nah, kemudian kita beri nama ID. Nama ID-nya kita kasih nama text view gitu aja. Nah, kemudian, nah kan tadi kita sudah bikin style. Kita bisa panggil stylenya. Style nah, ini yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tutup. Nah, untuk resource file recycler view-nya sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian activity main ya. Kita masuk ke activity main yang XML-nya. Di sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama dua view ya. Yang pertama recycler view dan floating button. Jadi hanya ada tampilan teks yang berbentuk recycler view dan satu button untuk menambahkan datanya. Oke.
Yang pertama harus kita lakukan adalah bagian text view ini. Ini kita hapus dulu. Text view ini kita hapus. Kita ganti namanya menjadi recycler view. Kita bisa ngetik aja langsung recycler view. Nah, ini Android X-nya langsung tersedia. Kita langsung ketik begini aja. Nah, kemudian kita pakai lebarnya. Untuk lebarnya kita buat nggak usah dikasih ukuran ya, 0 dp gitu aja. Sudah. Nah, kemudian tulisan teksnya karena tidak kita perlukan, kita bisa hapus. Oke, sebentar. Ada yang kurang. Kita harus memberi ID ya. Paling penting ini. ID-nya kita beri nama recycler view ya. Oke. Setelah kita beri nama ID, oke, kita tambahkan lagi untuk list itemnya ya. Kita gunakan tools, list itemnya, kemudian kita pilih yang recycler view item ini. Sudah. Nah, ini yang di bawahnya parent-parent ini sudah kita biarkan saja. Kita tambahkan satu lagi di sini untuk buttonnya. Nah, buttonnya kita mau pakai floating ya, material floating. Coba kita ketik floating gitu ya. Nah, ini ada floating action button. Nah, kita pilih yang ini, yang pertama. Ya. Nah, untuk lebarnya kita pakai wrap content, untuk tingginya juga wrap content. Kemudian kita beri nama ID. ID-nya kita beri nama FAB ya, atau floating action button. Nah, kemudian kita sepertinya perlu menambahkan constraint bottom off sama end off. Oke, mungkin kita bisa copy dari sini aja ya. Ini kita copy, di paste di sini. Nah, ini untuk bottom off ya. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk yang constraint end. Karena ini nanti fungsinya supaya dia berada di bagian bawah kanan ya. End to end off. Oke, yang ini. Oke, end to end off kita pakai parent juga. Kemudian kita tambahkan margin ya. Marginnya supaya dia tidak terlalu memojok di bawah gitu ya. Kita kasih mungkin 20 dp supaya terlihat agak ke atas sedikit begitu ya, tidak terlalu memojok. Kemudian kita tambahkan content description-nya. Content description. Oke, untuk content description kita tulis tambah data begitu ya. Tambah data. Oke, cukup. Tambahkan ini mau menambahkan kata ya atau word. Tambah kata gitu aja. Oke, cukup. Nah, sekarang di mana kita bisa mendapatkan FAB-nya ini atau floating action button-nya ini? Kita harus menambahkan tombol atau membuat tombol dengan icon plus, tanda plus begitu ya. Nah, pertama kita pilih ke file, kemudian pilih new, lalu ada di sini bawah vector asset. Nah, ini. Nah, di vector asset kita klik tombol robot. Di clip art ini ya, ada gambar robotnya, diklik. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, muncul tampilan seperti ini, baru kita
cari searching namanya add. Nah, di sini ada beberapa tombol plus yang bisa kita gunakan. Kita misalnya mau menggunakan tombol plus yang ini, yang add ini ya. Kita langsung oke aja. Nah, setelah itu ini namanya ya, IC add black 24dp ini bisa kita ganti, kita rename, tapi di sini saya biarkan saja. Langsung klik finish. Nah, kalau sudah klik finish, biasanya di bagian rest drawable di sini sudah tersedia. Nah, ini IC add black 24dp. Berarti di sini kita sudah berhasil menambahkan satu button plus. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke activity main yang tadi kita buat. Bagian FAB, tadi kita sudah membuat tambah kata. Kita tambahkan lagi di sini untuk memanggil tombol yang sudah kita buat tadi ya. Drawable, sebentar. Drawable, nah tadi namanya ini kan IC add black 24dp. Berhubung saya cuma satu tombol, jadi saya nggak mengubah atau merename nama tombolnya. Mungkin jika Anda nanti akan membuat banyak tombol, sebaiknya di rename supaya tidak bingung ya. Oke, sini sudah cukup ya, sudah tidak ada yang merah juga. Kita bisa melanjutkan dengan menambahkan kelas baru. Ya, kita bikin kelas baru. Ini geser dulu ke atas. Untuk kelas baru kita beri nama word list adapter. Word list adapter. Oke, cukup. Nah, isinya kita tambahkan di sini extends recycler view. Ini ya, recycler view dot adapter. Kemudian kita tambahkan lagi di sini word list adapter dot word view holder. Oke, cukup begini dulu. Lalu kita tambahkan isinya kelas word view holder extends recycler view dot view holder. Oke, isinya private, final, kemudian text view, lalu word item view, oke, terus private word view holder, kemudian view item view. Oke, cukup. Nah, isinya super item view. Oops, burungnya kebanyakan. Word item view. Word item view sama dengan item view dot kita binding ya, find view by ID r ID terus
tadi namanya text view ya. Text view. Oke. Nah, setelah kita binding, kita bikin lagi di sini private final layout inflator, kemudian inflator private list word, kemudian word. Oke. Kita lanjutkan di sini word list adapter. Nah, ini kurung its context. Nah, lalu inflator sama dengan layout inflator dot from ya, konteks. Oke, titik koma. Nah, di bawahnya lagi kita tambahkan lagi override public word view holder on create view holder view group view group parent integer view type. Ini isinya view item view sama dengan inflator dot inflate titik layout recycler view item parent false. Kemudian return new word view holder, isinya item view. Nah, satu lagi di sini override public void on bind view holder, word view holder. Oh, tunggu. Satu lagi. Holder, kemudian parent. int position. Oke, sudah. Isinya. Yang pertama kita berikan fungsi if dulu. Jika null ya. word
tidak sama dengan 0. Maka yang harus dilakukan adalah word current sama dengan mwords get position. Oke. Titik koma, kemudian folder dot word item view dot set text current dot get word. Oke, kemudian setelah if kita beri else. Isinya adalah folder word item view dot set text. Isinya no word. Jadi jika kita tidak mengisi atau jika nol, maka nanti akan diberikan pesan tidak ada kata no word begitu ya. Oke, sudah. Di sini kita tambahkan satu lagi. Void set words kurung buka please word words, isinya adalah mwords sama dengan words. Notify data set change. Oke, ini kita lanjutkan lagi ya. Public int get item count oke, isinya kita beri fungsi if ya, mword tidak sama dengan 0, maka mengembalikan mwords.size. Ya. Kemudian titik koma else return 0. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke recycler view. Nah, ini masih ada yang merah ya. Ini kan yang di garis bawah ini W-nya kecil. Nah, yang ini W-nya besar. Kita yang sini hapus saja ya. Set. Nah, sudah tidak merah ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke main activity.java. Kita masuk sini aja ya. Nah, di main activity.java kita lihat di bagian on create ini ya. Di bagian on create di sini kita tambahkan beberapa baris untuk di dalam metode create-nya ini. Recycler view nah, supaya tulisannya bisa berulang gitu ya. Oke, kemudian
Word list adapter sama dengan new word list adapter this. Oke. Kemudian recycler view dot set adapter, kemudian adapter recycler view dot set layout manager new linear layout manager this. Oke, sudah. Nah, sekarang kita jalankan aplikasinya ya. Kita sudah punya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah punya 7 kelas dan diantaranya adalah satu yang interface. Oke. Ini sudah selesai, runningnya sudah terinstall dengan sukses. Nah, tampilannya sampai saat ini adalah seperti ini. Judulnya room sederhana dan di sini belum ada datanya. Dan kalau kita klik tombol buttonnya juga masih belum terjadi apa-apa. Oke. Untuk tutorial room persistent ini bagian pertama kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua dengan melanjutkan dari aplikasi ini supaya datanya bisa muncul dan tombol plus ini bisa digunakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.